Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala shahra Ramadan farajan likulli sabirin wa shifaan likulli maridin wastijabatan likulli du'ain wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadi wa asqiliz zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Atau kama qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana akhiru lailati Ramadan bakatis samawati wal ard li'annahu musibah li ummati. Atau kama qala Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa radiyallahu anhu, laisal aidu liman labisal jadidu walakinnal aidu liman ta'atuhu tazidu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama kita muliakan segenap para asatidzah, para hujjat, yang sama kita doakan mudah-mudahan segenap guru-guru kita Allah senantiasa panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diafiatkan kehidupannya, ditambahkan ilmunya bermanfaat, ditambahkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, terus nantiasa istiqamah memimpin kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama kita muliakan pula segenap pengurus Masjid Jami Ali Imran, bil khusus Ananda Al Ustaz Adi Rahadi beserta segenap kepengurusannya. Dan yang saya banggakan dan juga dibanggakan Allah dan Rasulnya, shaimin, shaimat, kaum bapak ibu, jamaah majlis salat subuh berjamaah di Masjid Ali Imran yang sama kita muliakan ini, yang juga kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, seluruh amal ibadah yang telah akan dan sedang kita kerjakan, baik itu ibadah yang wajib ataupun sunnah, khususnya puasa kita yang sudah memasuki hari ke-29, sedekah demi sedekah yang senantiasa kita berikan, bahkan doa demi doa yang senantiasa kita munajatkan, kesemuanya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun ibadah puasa kita hari ini masuk hari ke-29, namun diharapkan oleh Nabi, jangan mengharap-harap Ramadan selesai. Jangan meminta-minta supaya Ramadan habis. Karena Nabi sabdakan, lau ta'lamu ummati, andaikan umatku tahu, andaikan umatku paham, andaikan umatku mengerti, ma fi Ramadan, ada rahasia apa di bulan suci Ramadan. Salah satunya nih Pak, namanya saja sudah luar biasa. Ramadan maknanya penghapusan. Ini kira-kira yang hadir pada punya motor nggak? Pada punya motor nggak? Ada pengumuman akan dihapus pajak motor. Kira-kira gembira nggak? Kelihatan dari mukanya. Tukang lambat bayar pajak. Ini yang dihapus bukan pajak. Yang dihapus dosa-dosa kita. Siapa yang nggak nunggu datangnya bulan mau dihapuskan dosa kita? Siapa yang nggak mau nunggu datangnya Ramadan yang mau membakar dosa-dosa kita? Sementara umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, mungkin mereka nggak punya dosa. Kenapa nggak punya dosa? Puasanya beda sama kita. Walaupun Allah firmankan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, namun puasanya hebatan mereka dari kita. Nabi Adam puasanya setahun puasa, setahun tidak. Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak. Bagaimana Nabi kagak iri dengan nabi-nabi yang lain dengan puasa sehebat itu? Tapi apa kata Allah? Umatmu nggak mungkin bisa puasa setahun. Umatmu nggak mungkin bisa puasa 6 bulan. Cukup ayyamam ma'dudat, 1 bulan saja. Nggak disebut harinya nih, enggak. 1, yang 29 sebulan, yang 30 sebulan, yang 28 Islam KTP. Ya, tanggal kita 28 ada, tanggal kita 29 ada, tanggal kita 30 ada, bahkan sampai 31. Tapi kenapa tanggal-tanggal Islam cuma 2, 29 dan 30? Rupanya jauh-jauh hari Allah lebih tahu dari kita akan banyak terjadi hal-hal seperti ini. Nggak usah gaduh. Mau yang lebaran Jumat silakan. Emang udah ada yang ngumumin Jumat ada yang lebaran? Betul? Mungkin juga ada yang Sabtu. Kedua-duanya Pak punya landasan ilmu. Biarin mereka mau Jumat, ilmunya ada dia. Yang mau Sabtu, biarin ilmunya ada. Kita ilmunya ada nggak? Emang bisa ngelihat bulan? Bisa ngitung hisab? Nggak bisa. Kita awam, nggak ada ilmunya. Karena nggak ada ilmunya, udah ikut pemerintah aja. Masih disebut negara kalau masih ada pemerintahannya. Nggak disebut negara kalau nggak ada pemerintahannya.
Maka kita yang awam, yang nggak paham ilmu hilal, ilmu ru'yah, yang nggak paham ilmu hisab, udah ikut pemerintah aja. Setuju? Kayaknya ragu-ragu setujunya. Setuju nggak? Setuju? Sepakat? Betul? Insya. Jangan nggak tahu ilmunya belagu, nanya melulu. Ustadz kapan sih lebaran? Kan begitu ya. Saya tanya puasa nggak? Enggak sih. Emang yang repot yang nggak puasa, Pak. Nanyain lebaran melulu. Astaghfirullahalazim. Kita mah yang puasa tenang-tenang saja. Betul? 29 sebulan, 30 juga selesai. Caranya tinggal tunggu ntar pengumuman pemerintah. Aman dah kita. Ada yang bisa dipertanggung jawabkan. Andaikan salah, ada yang bertanggung jawabkan. Andaikan benar, emang tanggung jawab mereka untuk mengumumkan itu kepada masyarakatnya. Jadi nggak usah repot lagi ya. Ini mulai pagi ini terus terang nih, demi Allah, handphone gue matiin. Capek ngejawabnya. Ya, matiin aja dah handphone dah. Jangan dinyalain dulu dah. Entar nyala-nyalanya ntar malam sahur. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, selalu saya jawab satu aja. Ustadz kapan sih lebaran? 1 Syawal. Selesai udah. Betul gak? Betul gak? Udah tanya lagi, 1 Syawalnya Jumat sampai Sabtu Pak Ustadz. Lu tinggal tunggu pengumuman pemerintah. Udah bego belagu, nanya melulu. Udah tinggal tunggu pengumuman pemerintah. Andaikan kita punya guru, kita nanya sama guru, dikasih tahu sama guru, udah yang tahu kita aja. Nggak usah gembar-gembor ke orang, jadi bikin gaduh. Yang kesian emak-emak. Betul nggak Bu? Mau masak sekarang, takut lebaran Sabtu. Nggak masak sekarang, takutan malam takbiran. Bu, ini solusinya gampang Bu, masak aja. Mau lebaran besok atau Sabtu kan tetap dimakan-makan juga. Betul nggak? Andaikan juga dimakan hari Jumat, Sabtu berlebaran, ruginya apa? Nggak ada kerugian, saudara. Makanya Bapak siap-siap belanja 2 kali. Andaikan terjadi begitu, modalin bininya. Jangan setuju-setuju doang. Nih Bu, karena gue tahu lu udah masak hari Kamis, ternyata Jumat belum lebaran, gue tambahin lagi nih buat belanja hari Jumat. Tuh, 1 juta. Setuju Bu? Lu setuju. Laki lu kabur. Makanya kata Nabi, andaikan umatku tahu apa yang tersembunyi di bulan suci Ramadan, kemuliaannya, kebesarannya, fadilahnya, rohnya rahmat. Ini tanpa rahmatnya Allah kita nggak bisa bangun sahur Pak. Kita nggak bisa bangun subuh gini hari. Paling subuhnya 6:30. Tapi dengan rahmatnya Allah kita bisa subuh berjamaah di awal waktu. Betul? Tapi tolong habis lebaran pertahankan lagi. Kalau perlu tingkatkan lagi. Biasa datang ke masjid 4:30. Kalau puasa habis lebaran jam 4 udah nongkrong di masjid. Kenapa loh? Ngapain Pak Ustadz? Temenin Pak Yanto. Biar ada selawatan yang nemenin, teriak-teriakan subuh ada yang nemenin.
Bisa nggak? Bisa nggak? Karena kata Imam Ali, laisal aidu liman labisal jadidu. Jangan lebaran identik karena baju. Nggak punya baju bukan musibah. Nggak punya makanan bukan musibah. Nggak punya uang bukan musibah. Musibah adalah habis lebaran amal ibadah kita Allah tolak, saudara. Itu musibah terbesar. Walakinnal aidu liman ta'atu tazidu. Tetapi yang namanya hari raya mesti dibuktikan dengan semakin meningkatnya kualitas ibadah kita kepada Ramadan. Kan madrasah, Pak. Dididik sabar. Betul? Dididik disiplin waktu. Dididik segala-galanya. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisabin. Bahwasannya kalau orang melakukan kesabaran itu pahalanya nggak bisa dihitung-hitung dengan hitungan manusia. Karena pahala sabar hanya Allah yang tahu. Sebagaimana hanya Allah yang tahu tentang puasa kita. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, mereka berpuasa untuk diri mereka. Tapi puasanya kita, umat Nabi kita Muhammad, yang tahu hanyalah Allah. Segini banyak nih yang sembahyang subuh, ada yang nggak puasa kita nggak tahu. Ada yang belaga puasa kita nggak tahu. Ada yang pura-pura puasa juga kita nggak tahu. Orang lemesnya bareng, bibirnya pecah-pecah bareng. Datang azan maghrib ikut ke masjid, buka juga. Men bedanya kan yang puasa lontongnya atu, dia 7, saking laparnya tuh. Kadang tahu, yang tahu hanyalah dari siapa taunya? Dari Allah. Dia firmankan dalam hadis kursinya, as-saumu li, ya Muhammad, puasa umatmu itu milik aku. Wa ana ajzibi, ketika ada umatmu berpuasa ya Muhammad, aku nggak izinkan malaikat ngasih pahalanya, tapi umatmu yang berpuasa pahalanya kata Allah langsung aku yang memberikannya. Amin. Amin. Hebat nggak? Hebat nggak? Ra-nya rahmat, mimnya maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Inni ja'altu sawabahun min siyamihim, kata Allah, aku jadikan puasa mereka dari subuh sampai maghrib, aktivitasnya semua mendapatkan pahala dari Allah. Mana contohnya? Tidurnya ibadah. Orang puasa ngantuk nggak? Jawab, ngantuk nggak? Tidur pantas nggak? Pantas. Apa di atasnya AC? Pulas dah, bangun-bangun maghrib. Naumun ala ilmin, tidurnya mesti pakai ilmu. Jangan ikutin mazhabnya Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, najis kemana? Puasa tidur melulu. Wasamtuhu tasbih, diamnya orang yang berpuasa sama seperti orang lagi baca apa? Baca tasbih. Ayo jawab yang jujur. Kira-kira orang diam matanya ngedip nggak? Kita diam nih, mulut kita, tapi mata ngedip nggak? Kedipan mata orang yang puasa mendapatkan pahala membaca tasbih. Ayo ngedip terus. Dibawa ke puskesmas. Mencacingan. Orang diam, kira-kira napasnya tetap nggak? Tetap bernapas. Maka hembusan puasa orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti membaca tasbih.
kira-kira orang puasa mulutnya diam, bau tidak? Jawab, bau tidak? Malu-malu amat jawabnya. Bau tidak? Tapi apa kata Allah? Wallahi, demi Allah, baunya mulut orang yang berpuasa di hari kiamat nanti lebih wangi daripada minyak misik. Udah pernah beli minyak misik? Ketahuan nggak pernah beli. Saya waktu pergi haji, saya masuk tuh toko usus parfum. Saya tanya sama yang dagang, ya Syekh, aina miskun? Mana itu minyak misik? Dibawa saya ke dalam. Ternyata yang mahal-mahal di dalam tuh, yang murah-murah di luar. Minyak wangi yang bau nyong-nyong di luar itu, yang mahal-mahal di dalam. Pas sampai dalam dia bilang, ya Syekh, hadza miskun, ini misik. Cuman 10 mili 25 juta. 10 mili segini nih ya, 10 mili 25 juta. Udah deh, lu gak kebeli dah. Lu mah beli yang di kebun jeruk aja dah. Sultan 10 mili ceban udah cukup. Cukup buat sebulan lah itu dah. Pasti wangi itu. Saya cobain dikit doang, ditetesin dikit. Saya elap di tangan, saya elap di baju, saya elap di leher. Seminggu kagak hilang sudah. Itu minyak misik. Orang yang berpuasa mulutnya bau, nanti di hari kiamat hilang baunya, diganti dengan wanginya minyak misik. Makanya nggak usah sikat gigi, nggak usah sikat gigi. Demi Allah nih, orang habis sahur sikat gigi, begitu azan subuh berasa ada bekas-bekas sikat gigi kita ketelan, ya batal puasanya. Hati-hati itu. Atau sahur nggak tuntas, nyelip semur, nyelip rendang, habis azan subuh keluar tuh yang nyelip, bukan dibuang. Batal puasanya. Jadi kumur-kumur aja udah, kumur aja, biar gak ketelan bekas makanan kita. Kalau ketelan itu membatalkan puasa kita. Apalagi wa amaluhu mudha'afun, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Makanya kata Allah, ya Muhammad, meskipun puasa umatmu cuma sebulan, yang setahun kalah, yang 6 bulan kalah. Tuh tadi keterangannya seperti itu. Makanya kata Nabi, kalau umatku tahu kayak begitu hebatnya Ramadan, la tamannau, niscaya mereka akan minta sama Allah. Apa permintaannya? Antakuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau bisa ya Allah, Ramadan jangan sebulan. Kalau bisa ya Allah, Ramadan 1 tahun penuh. Setuju? Jawab dong, setuju? Kapan lebarannya lo? Kalau setuju, udah kata Nabi Allah, sebulan saja. Kalau umat Nabi Adam tinggi-tinggi, umatmu kan semampai, semeter tak sampai. Kalau puasa setahun, makin kecil, makin ciut kita. Udah sebulan aja, tapi lihat pahalanya kayak begitu tuh, walaupun sebulan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Maka datangnya Ramadan, beribadalah karena Allah. Walaupun Ramadannya selesai, tapi ibadahnya nggak pernah selesai. Jangan datang Ramadan, ibadahnya kena Ramadan. Kalau ibadahnya kena Ramadan, Ramadan selesai, ibadahnya ikut selesai. Betul kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Ratibul Haddad. Silakan kau sedih dengan kepergian Ramadan.
Silakan kau menangis dengan kepergian Ramadan, tapi sesedih apapun kita, nangis kayak apapun kita dengan perginya Ramadan, tahun depan Ramadan datang lagi. Datang nggak? Tahun depan Ramadan datang lagi nggak? Yang harus kau sedihkan dan nangiskan adalah ketika tahun depan Ramadan datang lagi, engkau masih ada apa tidak? Sementara kemarin-kemarin yang meninggal ada nggak? Ada. Betul? Hari ini yang dirawat di rumah sakit ada nggak? Yang dirawat di rumah ada nggak? Nggak bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Kita yang diberikan umur, sehat walafiat, menyia-nyiakan datangnya Ramadan. Padahal Ramadan bulan yang baik didatangkan oleh Allah supaya kita berubah jadi orang baik. Tapi kalau Ramadan yang baik datang, nggak ngerubah kita jadi orang baik, mau nunggu Ramadan yang mana lagi, saudara? Tahun depan belum tentu kita bisa ketemu lagi. Betul? Umur kan hanya Allah yang tahu. Nggak mesti tua, yang muda juga banyak yang mati. Nggak mesti sakit, yang sehat juga banyak yang mati. Pelajaran buat kita, jangan merasa masih muda, umur makin panjang. Nggak sedikit yang muda-muda juga meninggal dunia. Bahkan kita baru saja ditinggalkan orang tua kita tercinta, almarhum Bapak Haji Suhaimi. Doakan beliau dimaafkan kesalahan, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, dijadikan kuburnya taman surganya Allah. Apalagi meninggal dunia dikala berpuasa di bulan suci Ramadan, yang merupakan bulan rahmat, bulan ampunan, bulan itkun minan nar. Subhanallah. Semua orang berharap bisa meninggal di bulan suci Ramadan, karena luar biasa kehebatan Ramadan. Namun ternyata kematian hanya Allah yang tahu. Supaya kita mempersiapkan diri, jangan sampai lengah, mati dalam keadaan lalai, mati dalam keadaan tidak ibadah, apalagi mati dalam keadaan maksiat, saudara. Nauzubillahi min. Mati lagi jadi kuntil anak di warteg. Lagi jadi apa? Kuntil anak. Kan di warteg kan kelihatan kaki, nggak kelihatan badan. Kan itu kuntil anak Ramadan. Lagi makan di warteg, mati bulan suci Ramadan. Ingat, Nabi pernah bersabda, inni bari'un min khasmati Ramadan. Aku di hari kiamat berlepas diri dari orang-orang yang menjadi musuhnya Ramadan. Siapa dia? Ramadan datang nggak gembira, bahkan kesal dengan datangnya Ramadan. Orang-orang berpuasa, dia tidak berpuasa. Bahkan kesucian Ramadan dikotori dengan maksiat dan dosa-dosanya. Ini namanya khasmatu Ramadan. Orang yang dikasih predikat musuhnya bulan suci. Mau begitu? Mau begitu? Ayo nih, udah akhir-akhir Ramadan nih. Ibarat pertandingan sepak bola nih, udah menang 1-0. Udah girang kita, tinggal 5 menit lagi. Tegang itu. Udah menang 1-0, tinggal 5 menit lagi. Malah kemasukan 5 gol. Kan nyesek kita. Puasa udah akhir-akhir kayak begini, pakai mokel. Lu tahu nggak mokel? Nggak puasa tanpa uzur, nggak puasa tanpa uzur. Ingat sabda Nabi, siapa orang yang membatalkan puasanya tanpa uzur, dia mau kodok puasanya, seumur hidup belum tentu terbayar, saudara. Hati-hati. Ini akhir-akhir Ramadan, ujiannya berat nggak?
lihat karet kayak mie, kecoa lewat kayak korma. Yang parah masuk ke dapur, melihat tabung gas 3 kilo warnanya hijau, pecis kayak melon. Berat ujiannya, hati-hati. Makanya filosofi puasa itu sangat hebat. Apa filosofinya? Yang halal saja bisa kita cegah, apalagi yang bini kita halal, masuk Ramadan gak berani kita sentuh. Suami kita halal, masuk Ramadan gak berani kita sentuh. Padahal halal. Suami yang halal aja gak berani kita sentuh, bini yang halal gak kita sentuh, apalagi yang bukan bini kita, apalagi yang bukan suami kita. Ada orang SMS WA saya, Pak Ustadz numpang tanya dong, bagaimana hukumnya bulan puasa, lagi puasa mencium istri. Saya jawab, istri siapa? Begitu ya. Oh, istri saya Pak Ustadz. Ya nggak batal selama ente nggak punya nafsu. Yang bahaya kan nyium. Udah Allah murka suaminya, iya marah, dilaporin lagi ke polisi. Awas, hati-hati nih Pak. Sekarang ada undang-undang nih, ada undang-undang baru tentang nikah siri. Mesti paham nih Pak ya, kalau terjadi nikah siri, si laki-laki belum bercerai secara pengadilan sama istrinya, maka istrinya boleh menuntut suaminya. Atau sebaliknya, nikah siri, si perempuan belum diceraikan oleh suaminya di pengadilan, walaupun punya surat penyataan bahwa suaminya udah menceraikan, tapi masih cerai di bawah tangan, belum ke pengadilan, maka boleh si suaminya tuh menuntut istrinya, kena hukuman penjara 4 tahun, saudara. Jadi Ustadz Adi kalau ada yang mau nikah siri, tanya dulu, sudah punya surat resmi nggak talak dari pengadilan? Kalau tidak ada, jangan. Suaminya bisa nuntut atau istrinya bisa nuntut. Ini undang-undang baru. Di satu sisi ada baiknya, supaya orang resmi perceraiannya melalui pengadilan. Walaupun di sisi lain tetap ada buruknya. Kenapa dipermasalahkan yang nikah siri? Kayak nikah siri kan sah secara agama, sementara yang berzina cuma dipenjara 4 bulan, yang nikah siri 4 tahun. Di satu sisi ada baiknya, tapi satu sisi juga ada buruknya. Mestinya kalau yang nikah siri masih statusnya istri orang, statusnya suami orang 4 tahun, mestinya yang kempul kubo itu 400 tahun, seumur hidup dari penjara itu. Insyaallah kos-kosan tutup. Mana ada kos-kosan resmi laki bini? Kalau harus laki bini, kos-kosan nggak laku. Kebanyakan pasti bukan laki bini. Betul nggak? Yang saya kecewa kadang-kadang nih Pak, ada orang mau nikah, numpang di rumahnya, nggak dikasih. Nggak, jangan numpang nikah di rumah saya, entar saya kena sialnya. Masa nikah bawa sial? Sementara di atasnya banyak yang kos kumpul kebo. Yang bikin sial yang nikah apa yang zina? Tapi pada prakteknya yang mau nikah dibilang sial, yang berzina di atas dikasih tempat. Bayar Pak Ustadz, iya gue tahu bayar, tapi kan perbuatannya membahayakan rumah tangga kita. Hati-hati, Ramadan filosofinya seperti itu. Dah yang terakhir,
atimmis siyam bizakah. Sempurnakanlah puasa kalian dengan zakah. Udah zakat belum? Jawab, udah zakat belum? Alhamdulillah. Dengan duit, dengan beras. Dengan duit, dengan beras. Yang bagus duit apa beras? Karena kita rata-rata bermazhabkan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, zakat yang paling bagus dengan bahan baku yang dimakan di negeri itu. Kita makannya pakai apa? Nasi, beras, ayam pelung semua ini. Kita makannya nasi. Nasi asalnya berarti zakatnya pakai apa? Itu yang terbaik. Mau pakai duit Pak Ustadz, nggak ada yang ngelarang. Tapi berpindah mazhab. Mazhabnya Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi zakatnya bukan beras, gandum. Apa? Berapa duit gandum? Gandum sekilonya 100.000. Jadi kalau ente mau zakat pakai duit, berarti ukurannya gandum 2,5 kilo. Jadi berapa itu? 250.000. Satu orang, sekeluarga 7 orang, dikali 250.000, nggak lebaran loh. Artinya kalau mau konsekuen pakai duit, konsekuen dengan hukumnya. Jangan dengan duit dikalikan 3,5 liter. 3,5 liter itu beras. Mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau duit mazhab Imam Hanafi, zakatnya dengan gandum, bukan dengan beras. Terlanjur Pak Ustaz. Kadang-kadang kita keprihatin Pak sama orang Islam. Agama susah amat sih. Bukan agama yang susah, elunya ribet. Tukang beras banyak gak? Banyak. Lu beli beras di warung, bawa ke masjid. Malas ke warung, datang ke masjid bawa duit. Panitia udah nyediain tuh beras buat kita beli. Betul gak? Jawab, betul gak? Ustadz, kalau duit beras semua nggak ada duit Pak Ustadz. Di tempat saya Pak, zakat fitrah itu 3,5 liter. Tapi yang zakat kita mintakan sodakohnya, satu orang 10.000. Kalau yang zakat 500 orang dikasih 10.000, 5 juta dapat duit. Buat apa ya Ustadz? Emang plastik nggak beli? Beli nggak? Uang kas masjid nggak boleh buat beli plastik. Haram saudara. Yang literin begadang sampai pagi. Ngopi nggak? Ngopi. Rokok nggak? Belum lagi goreng-gorengan loh. Betul nggak? Masa ngeluarin kas masjid? Haram. Nggak boleh. Sama kayak korban, mintain satu kambing biayanya 150.000. Buat beli apa? Beli plastik. Apalagi bayar tukang potong. Apalagi beli sabun, beli sampo, beli kopi, goreng-gorengan tuh buat yang paling ngebantuin. Betul tidak? Kas masjid nggak boleh keluar buat gitu-gituan. Allah Ustadz udah ngasih kambing, dimintain duit juga 150.000. Lo bawa pulang kambing lo, potong sendiri selalu di rumah. Bisa nggak? Nggak bisa. Mau nggak mau manggil tukang, upain nggak? Jawab, upain nggak? Terus dagingnya masukin plastik nggak? Beli lagi plastiknya. Rumahnya bau nggak? Kotor nggak? Mesti bersihin lagi. Coba bawa ke masjid. Tinggal rapi, jam 5 sore, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa ya? 1 paha Pak. Jatah yang korban dari masjid, dapat 1 paha.
Aduh mohon maaf, saya serumah nggak ada yang doyan kambing. Bawa lagi deh ke masjid ya, kasih orang lain. Alhamdulillah, bawa lagi ke masjid. Jangan dibawa pulang. Orang kita kan begitu tuh. Jangan dibawa pulang, bawa lagi ke masjid. Pak Anu nggak mau nih ngambil daging kambingnya, sekolahnya nggak ada yang doyan kambingnya. Udah cincang lagi, bagiin lagi sama yang lain. Zakat juga begitu. Lebihnya banyak, alhamdulillah, gunakan buat malam takbiran. Takbir di masjid. Anak-anak muda takbir di masjid. Ada duit, udah masukin ketupat deh. Oh, beliin tuh rokoknya 2 bos. Oh, kan hebat ya. Insya Allah nggak takbir, merokok aja. Brengsek juga sih. Iya. Insya Allah tuh. Makanya diberikan sekarang, takut nanti malam ada pengumuman udah takbiran, kan repot kita. Betul tidak? Dihabiskan ini hari dengan catatan, dengerin. Kalau zakat fitrah hanya untuk fakir, miskin, enak. Kalau 8 golongan itu buat zakat mal, zakat harta. Kalau zakat fitrah khusus buat fakir miskin. Ustadz, boleh nggak nerima zakat fitrah? Jawab lo. Ustadz, boleh nggak nerima zakat fitrah? Hah? Boleh nggak? Alasannya? Alasannya? Kata bapak kan, sabilillah Pak Ustadz. Nggak berlaku sabilillah buat zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Nggak boleh Ustadz nerima zakat fitrah kalau dia orang mampu. Kecuali ustadznya miskin, dapat zakat fitrah. Paham nggak nih? Paham nggak nih? Saya punya mobil nggak? Punya. Rumah? Punya. Kulkas? Punya. TV? Punya. Motor? Punya. Mampu nggak? Mampu nggak? Masa nerima zakat fitrah? Nggak boleh. Apa tujuannya? Biar fakir miskin dapatnya banyak. Coba 8 golongan dapat zakat fitrah semua, fakir miskin dapatnya dikit. Janda boleh nggak dapat zakat fitrah? Ini jawabnya beda-beda nih. Janda boleh nggak dapat zakat fitrah? Boleh. Kalau miskin. Nah kalau jandanya kaya nggak boleh. Kalau janda kaya lu kawinin. Itu ya, paham ya? Paham ya? Yatim boleh nggak terima zakat? Boleh. Yang penting yatimnya miskin. Kalau yatimnya kaya, zakat, bukan terima zakat. Apa usah anak yatim kaya, orang bapaknya meninggal, depositonya miliaran, kontrakannya 15 pintu. Kaya tuh yatim, bukan terima zakat, tapi ngeluarin. Paham nggak nih? Biar yang betul-betul fakir miskin dapatnya banyak. Ada duit 1 juta Pak, jandanya 5 orang, 1 juta dibagi 5, orang berapa? Orang berapa? 500. Tahu-tahu janda yang 3 orang kaya, nggak berhak dan nerima. Tinggal 2, 1 juta dibagi 2, 500. Nggak kekurangan nyambut Ramadan dia. Betul? Awas, hati-hati. Ustadz, kapan waktu yang wajib? Yang wajib nih, waktu yang wajib ngeluarin dari mulai maghrib malam takbiran sampai
selesai sembahyang Idul, itu waktu yang wajib namanya. Jangan coba-coba habis selesai sembahyang Id lupa belum zakat. La siyama illa biz zakah. Tidaklah sah puasa kita kalau kita nggak zakat, saudara. Dianggap tidak berpuasa 1 bulan penuh. Sayyidina Umar pernah mengalami itu. Sayyidina Umar pernah mengalami itu. Dia jual tuh mobil termahalnya. Oh, sekarang mungkin yang pintunya 2 doang tuh Lamborghini ya. Oh, yang harganya miliaran, yang pintunya bukan begitu. Lo kita kan begini ya, gabruk. Dia itu begitu tuh, pakai remote tuh, dijual sama dia. Buat apa? Duitnya dibagiin fakir miskin, anak-anak yatim, buat ngebayar dia belum zakat waktu puasa. Ketemu dengan Nabi, ya Rasulullah, aku kemarin lupa zakat, terus aku jual ontak termahalku, aku berikan fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Apakah itu bisa melunasi lupa zakatku ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Jangankan 1 mobil, 5 mobil kau jual untuk membayar lupa zakatmu, nggak terbayar, kata Rasulullah. Kita mobil nggak punya, motor belum selesai kreditnya, pakai lupa zakat lagi loh. Ya, hati-hati tuh. Nih, ada pertanyaan nih, boleh nggak? Malam takbiran nih, malam takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kita lahir, cucu kita lahir, malam takbiran, wajib nggak zakat? Wajib nggak zakat? Kagak. Udah kencang kompak lo, udah salah kompak. Gak wajib. Kenapa gak wajib? Ramadannya udah selesai. Kok kita malam takbiran masih zakat, Pak Ustadz? Kita kan bukan baru lahir. Kita yang hidup di bulan suci Rom. Kalau yang baru lahir, waktunya sampai maghrib. Selesai sudah maghrib, nggak lagi wajib zakat bagi yang lahiran. Paham nggak nih? Makanya penting kita ngaji. Habis lebaran ngaji lagi ya. Habis lebaran ngaji lagi, biar nambah lagi ilmu kita. Ya Rabbal, yang enak nih Pak, ada orang nggak wajib puasa, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, bebas roaming, bebas roaming. Siapa itu? Oh, salah paham itu. Makanya kalau lihat ada orang nggak puasa, mungkin kita beranggapan dia masih anak-anak. Udah jenggotan. Oh, mungkin sakit, kuat, sehat. Mungkin yang ketiga dah. Gila dia kali ini nggak puasa. Keker badannya, sanggup kuat manggul beras, sanggup manggul aqua galon. Masa puasa kalah 30 hari? Kalau kalah sehari mungkin wajar karena sakit, karena musafir. Kalah 30 hari. Ini mesti lapor ke Pak RT. Pak RT, mohon maaf, saya sehat tapi nggak puasa sebulan. Mau laporan apa? Pindah agama. Coret di agama saya di KTP, dari Islam ganti Yahudi. Cocok deh kalau begitu tuh. Hati-hati ya. Awas. Jangan mempermainkan puasa, jangan. Tuh. Dan yang terakhir, waktunya puasa selesainya habis sembahyang Idul Fitri. Setelah Idul Fitri selesai sholatnya, selesai juga zakatnya.
Sudah, jangan banyak-banyak. Insyaallah manfaat. Amin. Ya Rabbal insya. Nah, niatin selesai Ramadan ibadahnya tingkatin. Habis Ramadan bulan apa? Syawal. Tahu arti Syawal? Syawal artinya peningkatan. Maksudnya sesudah Ramadan ibadahnya makin ditingkatkan. Setuju? Makin rajin ngajinya, makin rajin sholatnya, makin rajin berjamaahnya, berarti berhasil Ramadannya. Tapi kalau habis lebaran, maghrib nggak kelihatan lagi, isya nggak kelihatan lagi, ngaji nggak pernah datang, subuh karuan, ketahuan Ramadannya gagal. Itu yang Nabi sabdakan, hanya menang haus, hanya menang lapar, tapi pahalanya nggak ada sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya berikan. Buat pegangan zakat kita, buat pegangan tarawih kita, buat pegangan puasa kita sampai akhir Ramadan. Al-Fatihah bin niyah, annallaha yubarikuna fi Ramadan wa yu'inuna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa ja'alana minal muttaqin wal aidin wal faizin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Al-Fatihah. Sunnaru almarhum Bapak Haji Suhaimi. Annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa ayu'ida alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah bi barakati syahri Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakan juga yang masih hidup biar dipanjangkan umur. Ada orang tua kita, Bapak Abdul Ghafur. Banyak orang-orang tua kita di sini. Doain biar panjang umur, biar sehat walafiat. Berkah kalau kampung kita masih ada orang tua. Berkah masjid kita kalau masih ada orang tua. Menangis air mata kita kalau enggak punya orang tua. Doakan yang masih hidup ya dipanjangkan umurnya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan doakan juga yang sudah menyisihkan rezekinya buat anak-anak yatim saya. Mestinya hari ini Pak kita mau santunin habis sembahyang subuh. Namun ternyata kalau nggak ada halangan takbirnya malam Sabtu, jadi kita bagikannya Jumat pagi supaya anak yatim malam takbiran megang makanan, malam takbiran megang duit, lebaran mereka megang duit. Anak-anak kita aja yang ada bapaknya lebaran nggak megang duit sedih, lebaran nggak punya kuat makanan sedih, apalagi anak-anak yang nggak ada bapaknya. Pasti sedihnya lebih hebat dari anak yang ada bapaknya. Betul tidak? Maka kata Nabi ketika Idul Fitri datang, ada anak yatim yang nangis karena perutnya lapar. Allah perintahkan, wahai malaikat, pintu surga tutup serapat-rapatnya, neraka buka selebar-lebarnya. Kalau ada orang kayak bakhil terhadap anak yatim, mati ketika anak yatim lagi nangis, dipastikan tempatnya neraka jahanam selama-lamanya, saudara. Tapi kalau Idul Fitri anak yatim pada senang, gembira, senyum karena uangnya, banyak makanannya, sama dengan teman-teman yang lain. Insya Allah neraka ditutup serapat-rapatnya, surga dibuka selebar-lebarnya. Mudah-mudahan rezekinya bertambah, pahalanya berlipat ganda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika wan nar. Asyhadu an la astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakatika wan nar. Asyhadu an la astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika walhamdulillahi rabbil. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu